Tadi saudara dengar gak ketika Zuma pertama kali melontarkan pertanyaan di mana di dalam Alkitab dikatakan Yesus sebagai Allah? Saya langsung jawab Yohanes 20 ayat 28. Kapan saya nyebut Yohanes 20 ayat 17? Dia yang tadi langsung lari ke ayat di mana dikatakan, kenapa Yesus ngomong, aku akan pergi kepada Allahku dan kepada Allahmu kepada... Saya sebutin, itu kan Yohanes 20 ayat 17. Malah playing victim saya dibilang saya ngomong kayak gitu. Zuma, kamu punya telinga, kamu dengarkan. Ya. Coba open cam nih, saya pengen tahu beneran open cam gak sih? Yang saya minta, pakai masker, ucapan Yesus yang saya minta, ucapan Yesus yang saya minta mengaku Allah itu di mana? Bentar, saya lagi nyari masker, takut nular. Inilah kalau agama tidak punya identitas. Yesus Allah. Di mana Yesus ngaku Allah, di mana? Oke, saya jawab ya. Saya jawab ya. Silakan. Oke, baik, sebentar. Jadi saya jawab. Gak usah di-mute. Yang mute itu moderator, protes sama moderator. Nih tangan saya cuma 2, kecuali kalau misalkan kamu berbicara mengenai Tuhanmu. Bagi begini ya, berbicara mengenai pengakuan, kita bermain logika boleh? Loh, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, kata Yesus. Ente berkata seenak perut Anda. Di mana Yesus mengaku aku adalah Allah? Anda kutip ayat saya, boleh nggak saya jelaskan itu tentang apa? Loh, jangan lari-lari. Yesus mengatakan, dia tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan haknya untuk ia katakan. Yohanes 12:49. Ente sendiri siapa? Allahu. Tuhanmu mengatakan dalam surat Toha ayat 14. Sekarang pertanyaan saya, ketika Tuhanmu mengatakan dalam surat Toha ayat 14, Tuhanmu mengatakan dari mana? Enak gak kira-kira kayak gitu? Saya bertanya tentang judul. Anda mengutip Yohanes 5 ayat 30. Kemudian Anda kutip Yohanes 20 ayat 17. Ini ucapan Yesus yang saya minta pertanggungjawabannya mengaku Allah, di mana dalilnya? Yesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai Allah. Ya sudah, kalau begitu ngapain temamu kayak begini? Sebab tidak malu. Dah, saya boleh jawab? Gak usah kejar-kejar. Kalau kamu sudah menjawab, Yesus tidak pernah mengaku Allah. Belum selesai. Kenapa temamu kayak begini? Kenapa temamu kayak gini? Belum selesai. Kenapa temamu kayak begini? Saya kasih tahu. Dengarkan. Silakan. Dengarkan. Ini tema. Kamu nanyain tema saya kan? Kamu bisa baca Ya dong. Masa manusia disebut Allah? Ya, manusia disebut Allah. Lah ini tulisannya nih. Oh. Makanya saya minta, mana pengakuan Yesus mengaku Allah itu di mana? Oke. Jadi manusia nggak boleh disebut Allah. Ini nih yang saya tanya nih. Iya, pengakuan jadi Yesus bukan Allah. Setuju nggak Bang Zuma? Pengakuan Yesusnya yang saya tanya samamu. Iya, saya tahu Bang Zuma. Mana pengakuan Yesusnya, mana? Kamu nggak malu? Iya, Bang Zuma saya tanya. Yesus itu Allah bukan berarti? Bukan dong. Jadi Allah itu siapa? Jangan tanya ke sana. Saya tanya Yesusnya pernah nggak mengaku Allah? Gini ya, Anda tidak mengaku Yesus sebagai Allah. Saya coba ikuti. Sekarang tunjukkan saya Allah yang benar. Saya tanya dulu ente. Saya tanya dulu Yesus. Saya sudah jawab. Yesus bukan Allah. Saya ikuti. Dengarkan. Saya ikuti. Yesus pernah mengaku Allah. Tunggu dulu. Yesus pernah mengaku Allah. Balik lagi. Bang Zuma memahami nggak? Saya sudah bilang saya sedang bertanya loh. Temamu kan kau tanya saya kan. Makanya aku tanya. Yesus pernah mengaku Allah? Tidak pernah. Tidak pernah. Berarti ini temamu untuk menipu. Bukan. Dengarkan lalu, ya. Dengarkan. Lalu apa? Dengarkan. Dengarkan. Kalau bukan menipu untuk apa? Iya, saya jelasin dulu Bang Zuma pelan-pelan. Ya. Saya jelasin ya. Boleh ya? Boleh, oke. Saya mute, Bang Zuma masih bisa unmute kok, bentar dulu, ya. Oke, kita jelasin ya. Jangan kita cari-cari maknanya lagi. Yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanggapi. Alhamdulillah, Allah yang perkasa, Allah yang kekal adalah Muhammad. Saya tanggapi. Saya tanggapin. Nggak usah ditanggepin. Kenapa? Nih ada video lagi buat antum. Ditanggepin. Enak aja antum. Ya, ditanggepin, dengerin. Allah yang perkasa, Allah yang kekal kok Muhammad. Astagfirullahaladzim. Kafir laknatullah, dengerin. Saya diundang dalam satu kelas Zoom.
Dikarenakan saya ditengarai sesat dan menyesatkan, telah menyamakan antara Allah dengan Nabi Muhammad. Saya diundang, ada ulama di situ. Saya dihadirkan, saya diminta syahadat, saya syahadat. Kalau saya diminta syahadat ulang, berarti kan saya dituduh murtad. Iya kan? Segitu tingginya konsentrasi orang-orang berilmu ini terhadap Bang Zuma. Saya hadir dengan kerendahan hati dan kerendahan ilmu dan kesadaran keawaman saya. Saya hadir. Allah dan Muhammad satu. Anda tahu di mana itu Bang Zuma? Itu Nur Muhammad yang Anda pahami. Ya? Itu Nur Muhammad yang Anda pahami. Bukan begitu Bang Zuma? Coba jelasin sama saya, kenapa Anda bisa mengatakan Allah itu Muhammad, Muhammad itu Allah, kalau bukan Anda memahami tasawuf, Nur Muhammad itu adalah logos, seperti penjelasan dari Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj. Kita dengarkan sekali lagi. Ya, waduh, enak ini begini ada orangnya. Ya. Logos Nur Muhammad Nih. syuhudi, manifestasi cerminan yang konkret, muncullah pertama kali tajalli, pertama kali manifest Nur Muhammad atau The Logos. Jelaskan dong, saya jelaskan. Saya jelaskan. Kenapa ada ungkapan itu? Karena orang-orang Kristen agama dari barat ini mendudukkan Yesaya 9 nomor 6 sebagai Yesus. Itu poinnya. Oke? Yesaya 9 Yang mengatakan Anda suruh syahadat adalah bukan orang Kristen, jelaskan tetapi para ulama. Kenapa ulama jelaskan kamu dulu. suruh kamu syahadat? Saya jelaskan dulu. Nggak perlu jelasin sama kami. Ulama kamu Jelaskan suruh dong. jelasin. Jelaskan dong. Jangan malu, Nggak jangan usah, malu, jangan malu. Coba pertanyaan saya. kat- Jujur, kamu Saya menganggap Muhammad itu 9 sebagai Allah karena Allah itu dikatakan Saya bertajalli jelaskan. Saya syuhudi. jelaskan. Ya, coba jelasin Nur Muhammad. Itu awalnya dari Yesaya 9 Betul. nomor 6 yang agama dari barat warisan penjajah menganggap itu untuk Yesus. Warisan penjajah lagi. Ya udah, terus Ya, lanjut. makanya saya katakan bahwa agama penjajah ini ketika memahami kitabnya orang Yahudi sebagai Yesus di sana, padahal itu Hezekia, maka yang lebih pantas dikatakan di situ sebagai Raja damai, Raja perkasa. Ketika Anda menyebut kata Allah, Allah itu tidak merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Paham di situ dulu. Paham di situ dulu. Pahami di situ dulu. Allah bukan, lu jelas-jelas ngomong Allah perkasa, Allah yang kekal. Perlu gue putar lagi? Allah yang saya maksud di situ adalah Allah yang Anda katakan Dengerin, sebagai nih, dengerin. Yesus. Dengar, paham? Saya diundang Jadi yang dalam satu kelas di sana adalah Hezekia. Maka saya kata dikarenakan saya Kemudian ditengarai duduk di sana. sesat dan menyesatkan, telah menyamakan Tapi antara Allah dengan Nabi Sallallahu Muhammad. alaihi wa Saya diundang, Yesus duduk ada ulama di situ. tidak Saya perkasa, dihadirkan. Saya diminta syahadat. damai yang Saya syahadat. baginda Rasulullah Muhammad Kalau saya diminta syahadat ulang, berarti yang kan perkasa saya itu adalah dituduh. baginda Sallallahu alaihi wasallam. Bukan Iya Yesus kan? itu letoy, Begitu tinggi raja damai, konsentrasi tidak orang-orang perkasa. berilmu ini terhadap Bang Zuma. Terus kemudian Saya duduk. hadir Adalah baginda Rasulullah Muhammad dengan kerendahan Sallallahu alaihi hati wasallam. dan Bukan kerendahan ilmu dan bintang perutnya, bro. Makanya kau potong aja. Saya nggak potong-potong. Oke. Sekarang Oke. saya tanya sama kamu. Kalau Sekarang saya kamu tanya tidak sama kamu. memahami Muhammad dengan Allah, kamu penjelasannya juga ngawur, nggak nyambung. Yesaya 9 nomor 6 itu siapa? Itu lagi ngomongin Bapak yang kekal, Allah yang perkasa, Iya, betul? Nih. itu Hezekia, itu dipanggil orang-orang memanggilnya Allah yang perkasa, Raja Yesi- damai. Di Betul? mana? Di mana? Di mana Hezekia dipanggil seperti itu di mana? Mulai- ketawa. Sekarang gini, mulai dia. Kalau memang itu Hezekia, kenapa Kamu kamu harus malah memahami. jawab? Dengerin saya. Kalau memang itu Hezekia, kenapa kamu jawab di live itu? Kamu jawab Allah yang perkasa, Allah yang kekal adalah Muhammad. Kenapa nggak langsung aja Hezekia? Saya katakan, kalau orang Kristen menganggap itu adalah Yesus, maka yang lebih pantas Oke, sekarang saya tanya baginda lagi. Rasul Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Gitu cara belajarnya. Sekarang saya tanya Paham? lagi. Sekarang Sampai saya di sini tanya paham? lagi. Enggak, belum paham. Kenapa Anda bisa dipanggil sama ulama kalau begitu? wajar. Kenapa kamu dipanggil ulama kalau begitu? Ya, Jelaskan. betul. Karena antara video yang mengatakan Yesus itu adalah Yesaya 96 itu satu rangkaian berbeda dengan video saya. Mereka menganggap tidak ada latar belakang dari video saya itu.
Latar belakang dari pernyataan saya itu adalah Tapi disuruh pengakuan syahadat iman ulang, Kristen. kan? Disuruh syahadat ulang, Pengakuan kan? iman Kristen yang mengatakan bahwa Yesaya Disuruh 9 nomor 6 syahadat itu ulang, adalah kan? Yesus. Sekarang saya Disuruh kembalikan syahadat kepada ulang, saudara. kan? Disuruh Sekarang saya syahadat kembalikan ulang, kepada kan? saudara. Apakah Disuruh syahadat saudara, ulang, kan? Dengerin. yes, sekarang juga Nih, gua tampilin nih. saya sering mensyahadatkan orang. Saya setiap malam bersyahadat. Emang apa masalahnya? Dengerin, syahadat Anda itu kan syahadatnya Muhammad sebagai Allah. Dengerin. Nih. Sampai dikeluarkan fatwa kan? Tuh. Gara-gara lu Juma. Nih. Tuh. Apa? Congor. Congor. Nih. MUI keluarkan fatwa pemahaman Muhammad itu Allah sesat nih. Tuh. Tuh. Sok-sokan lari ke sana sini, blunder. Kalau tahu itu Ezekiel sebagai yang disebut dengan Allah perkasa, kenapa lu nyebutnya malah Muhammad? Itu tafsir dari Yahudi atau gimana? Hah? Lu ngomong kami pencuri, pencolong. Lu juga sama berarti. Kalau itu untuk Ezekiel, kenapa justru itu buat Muhammad? Logikanya gimana, Juma? Mau jelasin apa? Mau jelasin apa? Jelas-jelas kamu itu sesat dan menyesatkan kok. Menyamakan Allah dengan Muhammad karena pemahamanmu sebagai orang-orang tasawuf, seorang sufi. Betul tidak? Hah? Gak usah curhat sama saya. Kamu kan punya permasalahan internal dengan ulamamu. Ngapain urusan sama saya? Mau jelasin apa? Muhammad itu Allah, Allah itu Muhammad. Ya, nih kurang. Saya dengerin lagi ya. Kita setoran hafalan di sini. Nih. Pernah saya diundang dalam satu kelas Zoom. Dikarenakan saya di tengah resat dan menyesatkan, telah makan antara Allah dengan Nabi Muhammad. Saya diundang, ada ulama di situ. Saya dihadirkan, saya diminta syahadat. Saya syahadat. Kalau saya diminta syahadat ulang, berarti kan saya dituduh murtad. Turun. Ya kan? turun sendiri. Aduh, Juma. Lo ngomongin Yesus, lu nyamain Muhammad dengan Allah aja lu kagak beres lu. No, ulama lu no. Lu suruh syahadat ulang kan sama ini kan? Nggak di-kick, dia turun sendiri kok. Aduh. Jangan di mute permanen. Pasti saya turun kalau kamu di mute. Jangan. Oke, jadi saya sudah jelaskan bukan? Bahwa Yesaya 9 nomor 6 kalau itu didudukkan kepada manusia Letoi yang di tengah-tengah Bani Israel yang dibunuh Romawi itu adalah Gak Yesus. usah ngomongin manusia letoy, nabimu juga nggak bangkit kok. Ya Letoi lah, wong ditampar, diludahin, digantung, gimana sih? Ya dong, maka itu tidak pantas duduk di Yesaya 9 nomor 6. Jadi yang pantas di situ siapa? Ya lebih pas kalau itu dipaksakan harus menggenapi nubuatan bukan Hezekia, maka lebih pantas baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Disebut dengan Raja Damai, betul? Yes, dia Raja Damai, betul. Dia Mendamaikan Raja Damai. sejazirah Arab. Sedangkan Mendamaikan Yesus, sejazirah Arab. Sekarang pertanyaan saya, kalau mendamaikan sejazirah Arab, dengar. dengerin Yesus kalau mendamaikan, ayo kita nggak usah mendamaikan Yahudi. Nggak usah takut. Sekarang saya tanya, kalau Mendamaikan mendamaikan Yahudi jazirah dengan Arab, kalau Yahudi kamu dan Romawi itu yang mendamaikan jazirah Arab, sekarang Arab sama mendamaikan Yaman gimana? Yudas aja nggak Sekarang Arab sama Yaman gimana? Damai bagaimana? sanggup. Mendamaikan Arab dan Aduh, Yaman. Mendamaikan Iran dengan Arab. Kristenkan sekarang. Yerusalem. Mendamaikan Iran dan Arab. Pernah jadi sekarang. raja. Hah? Mendamaikan Jadi Iran RT dan Arab. aja nggak pernah. Yesus Hah? jadi RT nggak pernah. Gimana jadi raja? Ayo. Muhammad jadi RT. Hah? Gila si Zumul bikin narasinya aneh-aneh aja. Muhammad jadi RT guys, beneran. Narasi dari mana itu? Hah? Lu yang bener aja Zuma. Waduh. Mendamaikan jazirah Arab. Sekarang pertanyaannya, bermain logika sekarang. Kamu kan takut sama saya. Ya. Gantian dong ngomong. Lu enak pakai sound card, lu congor, lu gede, nggak mau gantian. Sekarang saya tanya saudara. Saya tanya sama kamu Zuma. Jawab.
Kalau disebut dengan menamaikan Jazirah Arab, semua Jazirah Arab itu berarti mengikuti pemahaman Muhammad. Pertanyaan saya, kenapa Iran dengan Arab gak akur? Kenapa Yaman dengan Arab gak akur? Bahkan internal Arab Saudi Arabia saja tidak akur. Kenapa? Jawab saya. Menamaikan Arab. Coba jawab Zuma, jangan kabur. Jawab. Logika ente gampang banget ketebak, gampang banget keskak, mendamaikan. Enak aja Nabi lu disebut Raja Damai. Kalau Raja Damai nggak mungkin Anda punya. Jangan deh ah. Biarin dia ngehina Yesus, biarin deh. Dia ngehina Yesus, biarin. Tapi kita nggak usah ikutin pola dia. Ya, cuman congor aja bilang gua KO. Gantian dong kalau ngomong. Gimana nggak mau saya mute? Teman-teman saya bisa tertib loh ini loh. Masa dia nggak bisa tertib sih? Ya? Kamu ini. Kita lanjut ya. Mana ada Zuma, masih ada. Saya turunin dulu deh semuanya teman-teman. Coach Charlie sebentar ya. Supaya menghindari namanya narasi saya bawa teman-teman. Bentar ya. Request saja, nggak apa-apa, request saja. Saya tunggu. Bentar. Saya naikkan orang-orang Islam satu persatu berarti. Saya naikkan teman-teman Islam ya. Whoever you are, saya naikkan. Zumamu yang KO. Zumamu yang KO, saya ini bilang KO. Disuruh open cam berkali-kali baru open cam. Ngusir ngantuk. Hilang ngantuk saya di sana. Si Bahlul itu. Si Bahlul, Masya Allah, keren. Saya sampai kejar-kejar lab Dia kan bolak-balik. bawa tuh data awal Iya. yang dia bawa kan. Data awal yang dia bawa itu apa? Yohanes 20 nomor 28. Kan saya tanya, di mana Yesus mengaku sebagai Allah? Dia tunjukkan ucapan Thomas dalam Yohanes 20 nomor 28. Saya katakan itu ucapan Yesus. Kenapa saya katakan ucapan Yesus? Karena di dalam Yohanes 20 nomor 17-nya Yesus lebih dulu ucapkan kata itu daripada Thomas. Tapi dasar ilmu minim manusia palsu tadi, penyembah Tuhan palsu, dia tidak tahu kalau itu ucapan Yesus yang ditiru oleh Thomas. Yohanes 17, dia mengatakan kepada Allahku dan kepada Allahmu. Thomas mengutipnya di data 28-nya kemudian. Lebih dulu Yesus mengucapkan Allahku dan ilahmu, Allahmu, daripada Thomas. Kupikir berisi kawan-kawan. Cewa saya. Kupikir hebat. Ternyata cuman framing penampilan aja. Kayak orang Arab. Lucu dia, lucu. Iya, penampilannya sok ke Arab-Araban gitu. Waduh, timur tengahan. Ternyata ilmunya kosong gitu, pekok gitu. Allahu Akbar. Ya, anggap saja hiburan ya, sahabat-sahabat. Yang penting, sahabat sekalian, saya sudah katakan kepada dia, Yesus kapan jadi raja? Raja perkasa, ya kan? Jadi RT aja gak pernah. Tapi dia balik lagi, kamu katakan Nabi Muhammad tidak pernah jadi RT. Parah. Kasihan ini manusia palsu ini. Tapi alhamdulillah kita puas Gurunda. Selama ini kan mereka selalu framing. Gurunda takut sama si siapa? Yosef lah apalah. Ternyata mereka sendiri yang Masa sih? ketakutan. Iya. Kayak gitu mereka. Itu sering iya. Sama si Yosef, sama si Edis, Gurunda itu takut katanya kan, kata mereka nyamperin si Yosef, si Edis. Banyak yang ngetik kan di bawah. Nah buktinya sekarang bubuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah puas aku hari ini, puas banget. Puas sampai kejar-kejar saya lihat. Iya nih. Kalau Bang Juma takut, Bang Juma datang. Kenapa di mute dan di kick? Biarkan aja bertahan di situ. Adil kalau perlu kan. Gitu. Berapa kali saya di kick Bang, menandakan memang beliau takut. Ya saya 96 rekaman saya dibawa-bawa, pengakuan saya di depan guru-guru kita
dibawa-bawa. Ya sudah, itu kan pengakuan saya dan saya jujur. Kalau itu satu kehilapan dan satu kesalahan, faktanya saya ngakui. Saya masuk langsung saya bersyahadat untuk membuktikan bahwa guru kita itu nggak paham apa yang saya sampaikan itu ada yang melatar belakangi, bukan tanpa alasan. Lalu saya dituduh sebagai orang yang menganut aliran tasawuf katanya. Nur Muhammad kata beliau. Lucu orang ini. Lucu dia. Mereka ini loh Bang Juma. Tadi dia membawa majelis ulama mengeluarkan fatwa, nggak ada MUI mengeluarkan fatwa di situ, nggak ada. Itu satu. Orang-orang ini, guru-guru kita ini mendengarkan dari PT-PT dari Oten, bukan mendengarkan secara utuh penjelasan Yesaya 96. Di situ kan Kristen itu di sana itu memaksakan Yesaya 96 itu untuk Yesus. Nah, Bang Juma kan memberikan edukasi-edukasi tetap ngeyel. Jadi Bang Juma menutup bahwa seandainya ini bisa untuk orang lain, nubuatan ini untuk nubuatan lebih layak Nabi Muhammad SAW dibanding Yesus. Kenapa? Nabi Muhammad Raja Damai yang bisa mendamaikan dunia. Yesus jadi RT aja enggak. Itu kan di sana ada latar belakangnya sehingga begitu. Nah, guru-guru kita ini mengambil ujungnya aja Bang Juma, tidak diambil secara utuh. Akhirnya mereka terprovokasi seperti itu. Betul Bang Handi. Yang dia tampilkan tadi itu bukan sekaitan dengan penjelasan Bang Suma. Yang disampaikan oleh ulama itu, di mana di situ diterangkan Majelis Ulama Indonesia, misalnya Buya Anwar Abbas, itu bukan membahas tentang Bang Suma, pernyataan Bang Suma tentang Yesaya 96. Itu pengakuan Majelis Ulama atau para ulama yang membahas tentang pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia, MPTTI, yang ada di Kota Medan. Tidak ada hubungannya dengan ungkapan saya pada saat saya menyatakan Yesaya 9 nomor 6 itu. Kalau itu dipaksakan untuk Yesus, maka itu lebih pantas dicocokkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, Allah yang dimaksud di situ bukan dalam perspektif Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang Kristen tidak mengakui Allah itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka rasa Allah saya bawa ke sana, bukan terasa Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad, tapi Allah yang perspektif orang Kristen. Parah dia mengganti. Parah. Kupikir dia hebat. Wah, ini hebat kayaknya nih orang Arab gitu. Orang tampilannya Arab, tampilannya Arab, tapi di dalamnya pakaian kayak gitu dibungkus, dalamnya babi itu. Allahu Akbar. Masya Allah. Tapi dia nggak bisa jawab tadi Bang Juma sebagaimana judulnya itu, kan dia udah akui Yesus itu bukan Allah. Berarti judul kamu itu nipu. Dia nggak mau jawab itu tadi. Ya nipu lah. Itu tujuannya nipu. Apalagi nipu. Nipu dong. Sama seperti ketika dikatakan durian itu ikan. Nah, itu nipu. Yang percaya orang tulul. Masa durian adalah ikan? Nah, sama. Masa Yesus adalah Allah? Kan gitu. Jadi mereka orang-orang ini hanya modal apa ya bilangnya ya, modal hujat, modal nista. Itu kan menistakan, itu penampilannya itu kan menistakan itu Bang. Sekali. Itu menghina kita itu. Karena itu kita Bang Juma progres dulu kegiatan kita yang semalam. Baik. Tim kita yang Bang Juma syahadatkan itu anaknya Ibu Ning, alhamdulillah tim API di Gorontalo. Beliau juga reporter, beliau juga seorang wartawan. Alhamdulillah sudah nyampe ke rumah beliau. Dan Akang ada video saya kirim, Akang nggak aktif HP-nya ya, bisa dibukain. Artinya kita bisa kerja. Kirim aja. Udah saya kirim. Oh bentar Bang Andi. Artinya kita ini benar-benar kerja, gitu ya. Ya, nah, jadi saya store ke rekeningnya dia ini ya Bang. Ya, yang saya kirim ke Bang Juma itu. Oke, baik. Alhamdulillah
Syukurillah. Wala ilaha illallah. Bisa dibuka Kang, biar netizen kita harus melaporkan kepada netizen bahwa kita itu kerja cepat. Ya, bentar. Dibesarkan dong. Ya. Bentar ya. Jadi nggak debat yang tadi tuh? Insya Allah jadi bentar lagi mereka ke sini. Sekalian Kesini aja ya? Gurunda biar nggak ngantuk ya. Siapa yang layani mereka? Gurunda lah sama Ustadz Alif. Gurunda sama Imoto tuh. Jangan saya. Enggak, gulunnya sama Ustaz Alif udah. Jangan saya, Dinda. Saya mau rehat, saya mau istirahat. Salah malah ke depan makin ganteng saya. Gurunda kalah ganteng sama saya. Saya udah sampaikan tadi sama Bang Kian Nih. Santan. Ya dibuka aja. Kasih suara Bang. Ya, ntar. Atau cuma 2 kali pakai Kedengeran nggak? Ya. 2 kali 3. Ini saya sudah dengan Ibu Nik sama dengan Nanya. Alhamdulillah mereka kelihatan sehat dan insya Allah bisa tetap dalam perlindungan Allah. Dan saya malam ini memang sengaja saudara janjian dengan Ibu Nik untuk ngobrol-ngobrol santai sehingga kita bisa share-share dan tukar pikiran, dan insya Allah ini akan menambah silaturahmi untuk kita sama-sama memperkuat silaturahmi tadi. Oke, kawan-kawan. Bang suaranya agak kecil. Udah habis ini. Ya udah cukup. Jadi Terkait debat informasinya, malam ini, iya gimana Bang Andi? Silakan. jadi informasinya ya gitulah. Mereka ini satu kerudung berdua tuh itu, yang ibunya pakai handuk. Ya insya Allah bantuan segera ke sana ya Banyuma ya. Oke lanjut. Iya. Terkait dengan debat sebentar, ini aja Dinda Kores atau Ardiansa coba hubungi. Harus ada data karena kalau si siapa? Siapa yang dari Kristen siapa? Justin, nggak tahu Justin sama siapa ya tadi Ustadz Alif. Nah, kalau Justin itu kan buka data dia. Bilang sama Erben kalau nggak salah. Itu. Kasih Dinda Ardiansa saja, Bang. Ajak beliau masuk ke sini. Ahimoto aja ini, Ahimoto kan raja data juga atau Bang Jibril gitu ya. Iya. Itu rencana sih. Moto ini. Rencana sih akan diinikan lagi kayak yang di Zoom dulu. Bolak-balik tiap hari itu debatnya. Tapi saya minta jangan sampai ada hujatan ya Ustadz Alif ya. Sampai ada hujatan langsung di backlist. Iya, nanti Jangan seperti oten-oten yang kayak gitu itu, yang tukangnya hujat nggak jelas, yang anak-anak baru nongol itu. Iya, itu udah ada perjanjian Gurunda. Kalau ada yang menghujat backlist. biar saya bantu di sini aja. Saya malam ini istirahat. Udah Iya, sekalian. begadang terus Gurunda. Kuat fisiknya. Bukan, ada materi yang saya harus dalami dari Dr. Sanihu Munir. Oh iya. Baik teman-teman yang di YouTube, mumpung belum masuk ke ranah debat, ke ranah diskusi, silahkan dong ditonton dulu channel YouTube-nya Bang Juma yang baru ya, Bang Juma TV Channel. Dibantu jam tayangnya aja teman-teman. Tinggal 2000 lagi. TV Channel. Iya, teman-teman. Keren itu namanya. Mungkin bisa bergeser dulu di channel kita yang baru, Bang Zuma TV Channel. Oh ini ada Ustadz Besi itu yang kemarin mau donasi itu Bang Andi, kalau nggak salah ya.
Assalamualaikum Ustaz Basi. Yo ya kesana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Rabbi, daripada kemarin bang mau ngomong sama abang, ya Allah. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini baru saya WA sama Bang Hadi minta tolong menaikin sebentar. Iya Ustadz. Ustadz di mana ini posisi? Di London. Oh, iya. Ya, Daerah mana itu ya? Surawako bukan? Beda? tapi asalnya saya orang Singapura bang. Oh, Singapura. Kerja di sini. Di mana Terakhir tadi? kali diberitahu ada acara di pusat Jakarta, tapi nggak jadi. Dipindahin ke Bandung. Nih mau mau jumpa sama Bang Zuma, mau. Oh iya bang. Masya Allah, akhirnya dapat juga berbual bersama Bang Zuma ya. Iya, Masya Allah, iya bang. Abang di sana profesinya di mana? Di ini pengkhotbah? Enggak, saya wah ceritanya panjang sih. Iya gimana bang? Daripada maksudnya dulu saya ini suka berdebat sama oten-oten semua orang Kristen kalau di USA atau di saya ada biasanya begitu, tapi akhirnya saya ini dikeroyok di Jakarta di Senayan dulu. Gitu. Sendiri kan berilmukan dengan Kristen Bible. Jadi saya tuh dulu belajar sama Syekh Ahmad Didat di Cape Town. Oh iya. Ya, Masya Allah. Jadi Bebal mana bang? Ustadz, bebal mana orang sana atau orang kita Indonesia? Kristennya? maksud saya tuh dulu saya tuh belajar di Cape Town di South Africa, dan kemudian saya tuh cuba berdebat sama orang-orang Kristen kan. Suksesnya tuh di US dan di London tuh agak gampang sih. Tapi apabila saya tuh di pesantren di Kalimantan, Banjarmasin, kemudian udah habis di sana, saya tuh pergi ke Jakarta. Di sana coba untuk berdebat sama orang Kristen. Tapi akhirnya saya dikeroyok. Oh gitu. Iya. Waktu itu masih muda lagi dong kan. Jadi bila udah bertahun-tahun, udah lama begitu, kelihatan nih Bang Zuma nih kayak macam ya Allah, macam aduh, kagum karena dulu kan saya coba sendiri tapi gagal. Jadi kali ini Allahu Akbar. Bang Zuma begini, ya Allah, ya Rabbi, ya Rabb. Ya, orang pengganti lebih gah gitu loh. Masya Allah, ya Rabb, ya Rabbi. Saya Allahu Akbar. Nggak gagal bang, nggak gagal karena penerusnya banyak, pelanjutnya banyak kan. dia, tapi saya udah tua bang, bukan muda lagi. Usia berapa sekarang abangku ini? 63. Masih muda. Masa 63 tua bang? Yang tua itu 75 ke atas. Kalau masih di bawah itu masih produktif. 60-an sampai 70 itu produktif bang. Kakek saya masih di sawah itu. Wih. Masih lari pagi tuh usia 70. Ya tapi kan maksudnya dulu tuh sendiri bang, tidak ada teman-teman yang satu kirakan macam yang berani tahap kayak macam saya gitu. Jadi nggak berani sendiri berbekalkan dengan ilmu dengan ilmu Bible sendiri, tapi berjuang sendiri, teman-teman ya ada. Iya. Saya diberitahu oleh teman saya yang pulang kemarin, saya ke Tegal ada acara Asma tuh. Jadi teman saya ini kata, Bang Amin, tahu nggak sekarang Jakarta masih viral sama Bang Zuma nih. Dia itu lawan oten-oten loh, dengan fakta-fakta, dengan data-data loh. Kayak macam Bang Amin gitu dia bilang. Saya langsung tonton loh, ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah. Allahu Akbar. Benar.
Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bang Adi kerana saya dapat nombor HP-nya itu, jadi bisa WA dia untuk minta bantuan. Kalau ada live Bang Zuma, saya mau bicara sama Bang Zuma walaupun sementara jadilah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya Ustaz, Masya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Teman saya 2 orang tidak dapat saya kembalikan kepada Islam. Oh, ada yang sampai murtad? Iya. Allahu Akbar. Kerana waktu itu saya dikeroyok. Alhamdulillah min zalik. Mereka merasakan saya ini gagal dalam memerangi Kristian untuk menarik dia ke jalan yang sebenarnya dong. Jadi sehingga sekarang dua-duanya itu udah murtad. Teman baik saya. Na'udzubillahi min zalik. Na'udzubillah, na'udzubillah. Saya berharap dia menyaksikan perdebatan Bang Zuma agar dia kembali ke fitrah semula, ya Allah. Amin. Emang mereka belum ke neraka? Belum Bang? Masih di dunia? Belum? Masih hidup. Masih hidup. Belum ke neraka ya? Ya mudah-mudahan berkesempatan kemudian untuk kembali ke fitrahnya menjadi manusia. Ya Allah. Ya Allah. Bang Zuma, saya terima kasih loh kerana dapat bicara sama kamu, insya Allah. Iya Ustaz. Saya juga bersyukur mendapatkan informasi dari Ustadz ini yang girah kita sebagai apologet ini semakin kuat dan semakin menjadi-jadi gitu. Ibarat kita ini baterai itu sudah full, benar-benar full dan siap tarung sampai kapanpun. Gitu Ustadz. Masya Allah. Terima kasih banyak. Terima kasih kerana sudi berbicara sama saya, Mas. Terima kasih. Iya, akhi. Baik, Akhina, saya tunggu ya supaya konten-konten yang lain bisa dapat naik dan dapat mempelajari daripada Bang Zuma. Dan insyaAllah Allah turunkan taufik dan hidayah kepada mereka, insyaAllah. Amin. InsyaAllah, Bang Zuma, jazakallah khair. Ya khair, akhina, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Bang Yusuf. Ini saya kenapa dinaikin nih biar oten aja. Cuma saya mau curhat sedikit nih. Gak apa-apa Bang Nanda di atas Sebentar. Kenapa room Kristen ini carinya yang bukan botol sih, yang awam gitu. Saya tadi naik ke si Joseph gak pernah dinaikin. Terus kalau ada yang ini dia pernah dinaikin. Saya tadi dinaikkan itu dikira bukan yang saya, dipikir yang bodoh. Makanya begitu saya naik gemetaran kan dia. Iya. Habis gitu saya naik turun terus nggak pernah dinaikin. Bedanya komal Muslim dengan komal Kristen itu, kalau yang Kristen tuh carinya yang lemah kristologinya, yang lemah Islamnya. Sementara komal-komal Muslim itu cari Kristen yang pinter gitu. Masalahnya nggak ada. Lanjut. Sakit? Ya agak pilek ini. Emang ada yang pinter, Mang Danar? Itu Gurunda Zuma. Tadi saya lihat kan debat sama Joseph tadi. Itu yang dia tampilkan itu bukan fatwa buat Bang Zuma, bukan. Itu ada seorang ulama di tempat saya yang mengajarkan tentang marifat. Itu. Jadi dihantam Joseph itu video buat Bang Zuma, nggak nyambung sebenarnya. Tahu, paham. Bukan cuman itu, akhi, ada juga yang di Medan itu, yang Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia, MPTTI. Iya, betul. Salah satu dari pemateri dari majelis tersebut itu waktu di Medan dia pernah menyebutkan bahwa Muhammad itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi sorotan.
data yang gak nyambung kok dihantamkan ke Bang Zuma gitu. Pengecut kali. Ya itu bilang tadi panik. Panik tadi. Tiba-tiba saya ada di depannya, panik dia kan. Dia lari ke Yohanes 20 nomor 28. Saya katakan itu ucapan Yesus. Dia ini kaget, terheran-heran, dia tertawakan saya. Dipikir saya tidak tahu. Oh, itu ucapan Yesus gimana? Itu ucapan Thomas. Padahal itu ucapan Thomas yang lebih dahulu diucapkan oleh Yesus di nomor 12. Nomor 17. Di nomor 17-nya di Yohanes 20 itu, Yesus lebih dulu mengucapkan, "Jangan sentuh aku, wahai Maria. Pergilah kepada saudaraku, katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Nah itu Thomas juga ikutin. Di nomor 28-nya selanjutnya, Thomas menjawab, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Ini ucapan yang lebih dulu diucapkan oleh Yesus. Aduh, makanya gimana ya teman-teman Kristen kalau mendengarkan yang seperti itu, tolonglah anaknya itu kalau lahir disunat dulu lah. Ini akibatnya tidak disunat, otak nggak berfungsi, nggak terbuka juga. Oh gimana mau disunat? Lahir langsung dikasih susu babi kok. Si Yosef ini waktu lahir langsung dikasih susu babi. Iya Bang Andi, nggak usah dibahas, dia nanti besar kepala dia. Nggak layak kok dia selevel Kepas, nggak ada ilmu. Ya, guru-guru semuanya biar ada room untuk Kristen buat saya turun aja ya. Sudah ini Di sini dulu bentar, baru juga ketemu. kumpul semua, mana ada yang Enggak kan berani. nanti ini, Bang, nanti kan ada 2 orang dari Kristen atau 3, kami turun enggak apa-apa. Kami nyimak di bawah juga enggak masalah. Ini kalau kumpul semua kayak gini mana ada yang berani, makanya saya turun aja. Ada nih, kita sapa dulu nih tamu baru. Jerry di mic, dibuka mic-nya, Islam apa Kristen? Ini Kristen kayaknya. Kristen Tuh dong. kan. Oke, silakan. silakan Bang. Ada yang mau ditanyakan? Mendengar dulu deh. Oke, silakan. Atau mau ditanya? Salam kenal Bang Jerry. Iya. Lanjut. Iya. Adinda. Langsung kasih topik aja, jangan nyambung tadi. Menurut Pak Jerry, saya 96 langsung aja dibahas. Langsung, ya saya 96, silakan Pak Jerry. Biar jelas sejelas-jelasnya. Anda paham ya Apa saya tuh? 96? Ya saya 96. Aduh, saya nggak bawa Alkitab. Ya udahlah, diberi contoh lah Mbak Juma, siapa kek? Langsung. Adinda Nathan ini yang hebat ini. Itu saya penasaran aja lihat dia punya tema Tuhan kok jejer 3 gitu loh. Ya kan Tuhan itu cuma satu Bang. Dan Iya Tuhan sih. itu mutlak absolut. Absolut artinya mutlak. Dari segala aspek kemudian Tuhan itu nggak mungkin memiliki kelemahan, Tuhan nggak mungkin memiliki cacat, kekurangan dan seterusnya. Seperti itu adanya. Jadi kami memahami ya Tuhan itu mustahil punya kelemahan, mustahil punya sesuatu yang kemudian bisa diselaraskan dengan makhluk, kan gitu. Nah, sedangkan untuk menutupi kelemahan konsep bertuhan di dalam agama Kristen, maka dikatakan kalau di Kristen itu ada Tritunggal. Nah, ini dia yang jadi masalah gitu, Bang. Iya, betul sih, karena Tritunggal juga itu doktrin dari bapak-bapak gereja. Jadi itu bukan lahir dari Alkitab. Nah, silakan teman-teman, mungkin ada yang mau pemanasan. Dinda Alif, Dinda Kuriosmoto. Siap. Silakan. Gurunda. Iya, silakan. Baik. Saya sedikit Gurunda ya. Tadi menarik melanjutkan pembahasan yang sebelumnya berkaitan di Yohanes itu. Yohanes 20. Oke, saya ingin tahu dulu dari Pak Jerry pemahaman imannya. Menurut Pak Jerry, Yesus itu
harus dipercaya sebagai Theos atau sebagai anak Theos? Jadi kepercayaan saya ya, saya tidak, saya kalau di Alkitab mungkin cuma 1%. Saya dalami itu Alkitab, cuma 1%. Cuma sedikit saya kasih gambaran bahwa kepercayaan kita di dalam Kristen, bahwa yang lahir itu Yesus dari anak darah perawan Maria, dia itu firman. Firman itu kan Allah juga, firman Allah. Dialah yang turun atau inkarnasi kali ya. Inkarnasi menjadi Yesus Kristus, menjadi manusia gitu loh. Begitu deh. Ya, baik. Gini loh Pak,